Apa sih pidato itu? Pidato adalah kegiatan komunikasi lisan di depan umum di mana seseorang menyampaikan pendapat, gagasan, ide, informasi atau pesan kepada audiens dengan tujuan tertentu. Umumnya, pidato disampaikan secara formal dan semi formal di depan khalayak ramai, menggunakan bahasa yang terstruktur dan jelas. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato ini dapat bermacam-macam. Di antaranya yang pertama yaitu memberi informasi yang berisi fakta atau pengetahuan. Misalnya nih, pada pidato dalam seminar pendidikan, menjelaskan pentingnya literasi digital di era modern kepada guru maupun pelajar. Misalnya lagi pada pidato ilmiah yang membahas dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Yang kedua yaitu mengajak audiens untuk menerima atau mendukung ide tertentu. Misalnya pada pidato di acara komunitas lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mendukung program penghijauan dengan menanam pohon di daerah perkotaan. Lalu bisa juga pada pidato pemilu di mana seseorang kandidat mempromosikan visi dan misinya untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga yaitu memberikan hiburan kepada audiens. Misalnya pada pidato pembawa acara atau MC di acara ulang tahun atau pernikahan yang diselingi humor untuk mencairkan suasana. Bisa juga pada pidato stand up comedy membahas hal-hal ringan seperti kehidupan sehari-hari yang lucu. Yang keempat yaitu membangkitkan semangat atau inspirasi dengan memotivasi. Misalnya pada pidato motivasi dalam acara wisuda, itu memberikan dorongan kepada para lulusannya untuk mengejar mimpi mereka pada jenjang selanjutnya. Yang ketiga, struktur pidato. Struktur pidato umumnya terdiri dari 3 bagian. 1. Pembuka, yang berisi salam pembuka, ucap penghormat, dan pengantar pidato. Yang kedua, isi, yang berisi inti pembahasan atau materi utama yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penutup, yang berisi rangkuman kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Selanjutnya, pidato memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, pidato formal. Pidato yang resmi menggunakan bahasa yang formal, biasanya digunakan dalam situasi upacara. Yang kedua, pidato informal. Pidato yang cenderung lebih santai, menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya pada saat acara keluarga. Yang ketiga, pidato persuasif. Pidato ini bertujuan untuk memengaruhi pendapat pendengar, biasanya dipakai untuk promosi produk. Yang keempat, ada pidato informatif. Pidato ini berisi tentang informasi, misalnya presentasi hasil dari penelitian. Yang kelima, ada pidato deklamatif. Pidato yang bertujuan untuk menghibur atau mendidik. Kemudian yang keenam, ada pidato argumentatif. Pidato yang menyajikan argumen, misalnya debat atau mempertahankan opini kita. Yang ketujuh, ada pidato ceramah. Pidato yang berisi ajaran atau nasihat, misalnya dalam acara keagamaan. Dan yang terakhir, ada pidato perayaan. Pidato penghormatan atau perayaan, misalnya ucapan perayaan pada saat ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyampaian atau pembuatan dalam pidato, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Jadi tentukan apa yang ingin dicapai dengan pidato tersebut. Yang kedua, menganalisis audiens. Jadi pahami bagaimana kebutuhan, minat, karakteristik audiens. Yang ketiga, penyusunan materi. Jadi buat kerangka pidato yang sesuai dengan struktur pidato. Yang keempat, latihan. Jadi sebagai pembawa pidato, berlatihlah menyampaikan pidato dengan percaya diri dan intonasi yang baik. Yang kelima, gunakan bahasa tubuh. Berikan gestur dan kontak mata untuk menarik perhatian audiens atau penyimak. Yang keenam, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Perhatikan suara terdengar jelas dan pesan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Oke teman-teman, selanjutnya simak contoh video pidato kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Setelah menyimak video tadi, cobalah menganalisis pidato tersebut membahas tentang apa. Kemudian, tuliskan kembali pidato tersebut lengkap dengan strukturnya.